Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita sekaligus menjawab pertanyaan kawan kita yaitu Ibu Warada WR ya, terkait tentang apakah tahun ini ada nilai ambang batas kategori 1, 2 maupun 3. Kemudian ada yang menjawab dari Mas Animes yaitu iya Bu, katanya pakai yang 2021. Iya, pakai kategori. Kemudian info dari mana Bu? Kemudian di sini saya juga nanya Bu ternyata ya. Baiklah sobat-sobatnya, pada video ini kita akan membagikan informasi terbaru yaitu terkait tentang perbandingan dari passing grade untuk P3K Guru tahun 2022 serta passing grade untuk P3K Guru tahun 2021. Nah, kira-kira apa saja perbedaan passing grade dan juga afirmasi dari seleksi P3K Guru 2022 dibandingkan dengan seleksi P3K Guru 2021. Kira-kira lebih menguntungkan yang mana, dan kira-kira apakah nanti akan ada penurunan passing grade lagi seperti tahun kemarin? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini kita akan mengupas tuntas ya antara passing grade P3K Guru tahun 2021 dengan P3K Guru tahun 2022. Ya, mana di sini untuk passing grade di tahun 2021 ini adalah juga diterapkan sebagai passing grade di tahun 2022, namun di sini ada perbedaannya. Nah, sekarang di sini kita sajikan dulu untuk passing grade yang tahun 2021. Ini adalah untuk passing grade dari seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural dan juga wawancara, serta passing grade untuk kompetensi teknis. Nah, kemudian di sini adalah untuk passing grade P3K Guru tahun 2022. Ini adalah seperti ini untuk ambang batasnya dari seleksi kompetensi manajerial, sosiokultural dan juga wawancara, serta untuk passing grade dari kompetensi teknisnya ya. Nah, di sini meskipun terjadi perubahan ya atau perbedaan passing grade antara tahun 2021 dengan tahun 2022, namun di sini kalau misalkan teman-teman bisa mencermati lebih mendalam, inilah sangat menguntungkan ya, sangat menguntungkan di passing grade tahun 2022. Tentunya adalah merupakan hasil kajian dari Kemdikbudristek, teman-teman. Nah, di sini kita kupas ya untuk di passing grade tahun 2021 yang dulu. Nah, ini teman. Jadi teman-teman silahkan cermati, simak video ini sampai selesai, jangan sampai di skip supaya nanti teman-teman tidak salah persepsi. Nah, di sini kita bahas dulu dari passing grade yang tahun 2021 ya. Nah, sejarahnya untuk passing grade tahun 2021 itu awalnya adalah diberlakukan yaitu passing grade yang pertama. Nah, passing grade yang pertama itulah nilai ambang batas yang sebelumnya di sini adalah yang selanjutnya ini disebut sebagai passing grade kategori 1 ya, atau PG1. Kemudian di sini ada PG2, kemudian ada PG3. Nah, awalnya dulu ketika pendaftaran dibuka untuk P3K Guru tahun 2021 itu diberlakukanlah yaitu nilai passing grade seperti ini. Yang mana untuk passing grade awal tahun 2021 yang diterapkan itu adalah ini adalah tidak ada perbedaan dengan passing grade yang ditetapkan di tahun 2022 ini. Yang mana di sini adalah passing grade yang awal ini adalah nilai ambang batas ini, yaitu nilai ambang batas untuk kategori 1. Yang mana untuk kompetensi teknisnya itu adalah seperti yang terlampir di bawah ini ya. Kemudian untuk kompetensi manajerial sosiokultural passing grade-nya adalah di sini 130. Kemudian wawancara ini adalah passing grade-nya 24. Kemudian untuk kompetensi teknis di sini kita bandingkan untuk nilai ambang batas tahun 2021 ini adalah awalnya misalkan kita ambil sampel untuk guru kelas TK ya. Ini adalah ada 260. Kemudian untuk guru agama ini adalah 325. Kemudian untuk guru kelas SD ini adalah ada 320. Ini adalah passing grade awal ketika itu ditetapkan. Kemudian lambat laun berjalannya waktu ketika sudah memasuki seleksi kompetensi yang tahap 1 ya. Dikarenakan kemarin itu ada seleksi P3K Guru tahap 1, tahap 2 dan juga direncanakan tahap 3. Meskipun untuk yang tahap 3 itu akhirnya ditiadakan ya. Kemudian formasinya sisanya digabungkan dengan formasi usulan baru Pemda di tahun 2022. Nah, awalnya passing grade yang ditetapkan oleh Kemdikbudristek oleh Pan RB ini adalah seperti ini. Untuk manajerial sosiokultural ini 130, wawancara adalah 24. Kemudian untuk teknis kita ambil salah satu contoh guru kelas yaitu 320 ya. Ini adalah untuk passing grade yang teknisnya. Nah, selanjutnya setelah seleksi P3K Guru tahap 1 berlangsung itu ada banyak sekali ya, yaitu hampir 90% bahkan 80% lebih
itu guru-guru itu tidak lulus passing grade dikarenakan dianggap untuk passing grade-nya itu dulu terlalu tinggi teman. Kemudian berlangsunglah kemungkinan dulu itu kalau misalkan saya ingat ya, itulah banyak sekali demo, usulan-usulan, kemudian hearing-hearing, jajak pendapat dari teman-teman guru honorer ke kementerian ya. Selanjutnya akhirnya diturunkanlah nilai ambang batasnya. Nah, meskipun di sana tidak diturunkan, namun untuk nilai ambang batas itu diturunkan di sini adalah menjadi 3 kategori. Jadi ada passing grade kategori 1, nilai ambang batas kategori 1, yang mana untuk di sini passing grade-nya seperti passing grade awal, kemudian dibagi nilai ambang batas kategori 2 dan juga nilai ambang batas kategori 3. Nah, ketika itu untuk nilai ambang batas kategori 2 itulah diperuntukkan untuk guru-guru yang usianya di atas 50 tahun ya. Nah, untuk yang di atas 50 tahun ketika itu menggunakan nilai ambang batas kategori 2 dengan nilai ambang batas untuk manajerial dan sosiokultural itu adalah di sini ambang batasnya cuman 110, wawancara inilah cuman 20. Kemudian untuk nilai kompetensi teknisnya ini adalah tidak dihitung. Artinya untuk P2 passing grade kategori 2 ini adalah berapapun nilai teknisnya ini adalah sudah dianggap lulus ya. Itulah untuk P2. Kemudian berikutnya untuk passing grade kategori 3 itu adalah nilai ambang batas kategori 3 yang mana di sini diturunkan passing grade-nya dari passing grade 1 hanya untuk di teknis saja. Untuk yang kompetensi manajerial sosiokultural itu tetap 130, kemudian untuk yang wawancara inilah tetap 24. Namun untuk nilai ambang batas yang teknisnya inilah diturunkan. Misalkan di sini dari guru kelas SD yang awalnya 320 ini adalah diturunkan menjadi 210. Nah, dengan diturunkannya passing grade ini dulu teman-teman yang awalnya tidak lulus P3K guru tahap 1 maupun 2 ini akhirnya banyak sekali yang lulus, bisa terjaring ya, bisa lulus P3K guru ketika itu. Inilah untuk ambang batas di tahun 2021 kemarin. Jadi di sini terjadi penurunan passing grade per kategori. Namun kalau misalkan dalam satu peta persaingan seleksi dalam satu formasi ini adalah jika ada yang dapat P1, P2, P3, maka yang diurutkan itulah dari yang P1 dulu. Jadi di sini ada P1, kemudian di sini ada P2, kemudian di sini ada P3. Jadi kalau misalkan dalam satu peta persaingan seleksi itulah ada P1-nya, maka inilah yang lulus dan mengisi formasi. Sementara untuk P2, P3 ini tidak lulus, dan selanjutnya yang di tahun 2022 ini menjadi pelamar prioritas ya. Dari P1, P2, P3 yang tidak lulus nggak dapat formasi tahun 2021 ini langsung penempatan ya di tahun 2022. Nah, selanjutnya kalau misalkan di tahun 2022 ini nilai ambang batas inilah hanya diberlakukan untuk teman-teman pelamar umum saja ya. Jadi untuk prioritas 1 atau P1 itu adalah yang lulus passing grade dari tahun 2021 ini adalah tidak ikut ujian, hanya penempatan langsung. Kemudian untuk P2 dan P3 itu THK 2 dan juga guru sekolah negeri masa kerja lebih dari 3 tahun ini nggak perlu ikut ujian, cuma observasi. Nah, inilah untuk passing grade yang sekarang diterapkan, ini adalah hanya untuk yang pelamar umum. Kalau misalkan di sini kita cermati apa perbedaan dari passing grade 2021 dengan 2022, di sini adalah sama teman-teman. Jadi passing grade yang diterapkan di tahun 2022 ini adalah passing grade yang diterapkan di tahun 2021 sebagai nilai ambang batas kategori 1 ya. Nah, coba teman-teman perhatikan. Untuk kompetensi manajerial sosiokultural ini 130, di sini juga 130. Wawancara 24, di sini juga 24. Kemudian yang teknisnya ini adalah nilai ambang batas yang diambilkan di sini. Inilah merupakan nilai ambang batas di tahun 2021 ketika itu yang merupakan nilai ambang batas untuk kategori 1 atau passing grade kategori 1. Jadi perbedaannya adalah di situ, teman-teman. Nah, selanjutnya inilah jelas ya untuk masalah passing grade jelas. Apakah di tahun ini nanti akan ada penurunan passing grade seperti halnya tahun 2021? Maka di sini kalau misalkan saya menjawab, menurut Juknis adalah tidak akan ada penurunan passing grade ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan seleksi sudah berlangsung dan tinggal menghitung hari, nanti tanggal 2 sudah pengumuman final. Jadi passing grade diturunkan saya rasa tidak akan seperti itu. Dikarenakan formasinya juga ini cukup sedikit ya. Nah, kemudian terkait tentang afirmasi. Di tahun 2021 kemarin di sini ada 4 afirmasi ya. Afirmasi cerdik ini adalah 100%, afirmasi usia di atas 35 ini adalah 15%,
Afirmasi disabilitas 10%, afirmasi untuk yang THK 2 ini adalah 10%. Kemudian di sini untuk di tahun 2022 afirmasinya untuk yang afirmasi usia ini dihapus. Kemudian afirmasi THK 2 dihapus. Nah, afirmasi THK 2 ini untuk afirmasi THK 2 ini sebenarnya tidak dihapus, namun di sini untuk THK 2 ini adalah untuk afirmasinya ini langsung dimasukkan dalam prioritas ya. Jadi ini adalah untuk tahun 2022, ini adalah ketika teman login ke akun SSASN, maka yang sudah lulus passing grade tahun 2021, entah itu passing grade kategori 1, 2 maupun 3, ini masuk dalam kategori P1 dan tinggal menunggu penempatan. Kalau sampai saat ini teman-teman P1 nggak dapat formasi, teman-teman tunggu tahun 2023 ini nanti akan langsung diangkat. Nah, untuk P2 itu untuk THK 2. THK 2 adalah merupakan turunan dari teman-teman yang di sini di tahun 2021 adalah dapat afirmasi THK 2, namun di sini hilang untuk afirmasi ini dan langsung di sini masuk prioritas ya, tidak ikut ujian lagi. Untuk P3 inilah guru honor sekolah negeri lebih dari 3 tahun masa mengabdinya. Ini adalah di sini kita nggak ikut ujian lagi ya. Nah, jadi untuk afirmasi usia ini adalah sudah tidak ada. Kemudian untuk afirmasi di tahun 2022 ini hanya ada 2, yaitu afirmasi cerdik 100% dan juga afirmasi disabilitas ini adalah 10%. Itulah perbedaan antara afirmasi dan passing grade tahun 2021 dengan 2022. Semoga ini adalah merupakan keputusan terbaik dari pemerintah untuk menuntaskan pengangkatan guru honorer di tahun ini ya. Oke, demikian, semoga jelas dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.